Baiklah, di sini kita akan bahas tentang Pteridophyta atau tumbuhan paku, di mana Pteridophyta itu adalah divisi dari kingdom Plantae yang angkanya memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki pembuluh pengangkut. Pteridophyta atau tumbuhan paku ini memiliki ciri-ciri yang pertama, akar, batang, dan daun memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Yang kedua, dapat ditemukan di tempat lembab, basah, air, dan ada juga yang menempel pada pertumbuhan lain sebagai epifit. Yang ketiga, tidak menghasilkan biji, tetapi menghasilkan spora. Yang keempat, mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Yang selanjutnya, daun yang muda masih menggulung, dan yang selanjutnya tidak berbunga, dan umumnya memiliki rizom atau batang yang terdapat di dalam tanah. Selanjutnya yaitu struktur tubuh tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki 4 struktur penting, yaitu yang pertama, cuticula. Cuticula ini terdapat di bagian luar. Selanjutnya yaitu sistem transport internal yang mengangkut air dan zat makanan dari dalam tanah. Struktur tubuh tumbuhan Pteridophyta. Yang pertama, akar, bersifat seperti akar serabut, ujungnya dilindungi kaliptra yang terdiri atas sel-sel yang dapat dibedakan dengan sel-sel akarnya sendiri. Yang kedua yaitu batang. Batang pada tumbuhan paku tidak tampak karena terdapat di dalam tanah berupa rimbang. Selanjutnya yaitu daun. Bentuknya selalu melingkar dan menggulung pada usia muda. Berdasarkan bentuk dan ukuran dan susunannya, daun paku dibedakan antara epidermis, daging daun, dan tulang daun. Berdasarkan bentuk daun, yang pertama yaitu mikrofil. Daun ini berbentuk kecil-kecil seperti rambut atau sisik, tidak bertangkai dan tidak bertulang daun. Makrofil yaitu merupakan daun yang besar, bertangkai, dan bertulang daun. Selanjutnya kita masuk pada reproduksi tumbuhan paku. Yang pertama, secara seksual atau vegetatif, yaitu dengan stolon yang menghasilkan gema atau tunas. Yang kedua, secara seksual atau generatif, yaitu melalui proses pembentukan sel kelamin jantan dan betina. Tumbuhan paku mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan, yaitu metagenesis paku homospora dan metagenesis paku heterospora dan paku peralihan. Selanjutnya yaitu klasifikasi tumbuhan paku. Terdapat yang pertama, Lycopsida atau paku kawat. Yang kedua, Sphenopsida, paku ekor kuda. Yang selanjutnya, Pteropsida, paku sejati. Dan yang terakhir, Psilopsida atau paku purba. Yang pertama, Lycopsida atau paku kawat merupakan jenis tumbuhan paku yang termasuk dalam heterospora, yaitu dapat menghasilkan 2 macam spora, yaitu mikrospora dan makrospora. Contoh spesies dari jenis Lycopsida ini adalah Lycopodium clavatum. Yang kedua, kita masuk pada Sphenopsida atau paku ekor kuda, yaitu paku yang batangnya berwarna hijau, beruas, berlubang di tengah, dan bisa bercabang. Contohnya spesies ini adalah Equisetum arvanse. Selanjutnya kita masuk Pteropsida, yaitu paku sejati. Paku sejati ini adalah paku yang memiliki akar, batang, dan daun sejati. Contoh spesies dari paku Pteropsida ini adalah yang pertama, Adiantum cuneatum atau paku suplir. Yang kedua, Aplenium nidus atau paku sarang kuda. Selanjutnya, yang keempat yaitu Psilopsida, yaitu paku purba. Paku ini keberadaannya sudah hampir punah, seperti namanya yaitu paku purba. Bentuk daunnya kecil, bahkan ada yang tidak berdaun. Contoh spesies dari jenis Psilopsida ini adalah Psilotum nudum. Pteridophyta atau tumbuhan paku ini memiliki peranan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti peranan yang positif, yang pertama sebagai material bangunan, contohnya pada pakis haji. Selanjutnya
sebagai obat-obatan, yaitu terdapat pada paku ekor kuda yang berguna untuk membantu melancarkan buang air. Selanjutnya, paku rane. Paku rane ini berfungsi untuk menyembuhkan luka. Selanjutnya, sebagai tanaman hias. Sebagai tanaman hias ini, yaitu contohnya pada paku suplir dan paku tanduk rusa. Selain peranan positif, Pteridophyta atau tumbuhan paku ini memiliki peranan yang negatif. Di antaranya, yang pertama gangguan keseimbangan ekosistem akibat perubahan secara dinamika populasi. Selanjutnya yaitu munculnya pencemaran berupa biologis karena penyebaran organisme yang tak terkendali. Selanjutnya yaitu tanaman transgenik dapat menghasilkan zat beracun atau alergen yang dapat menimbulkan masalah pada kesehatan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kita bahas tentang materi Pteridophyta atau tumbuhan paku kali ini. Saya, Nurhanani, minta maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.